Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengembangan karakter secara behavioristik. Sebelum kami menjelaskan apa itu pengembangan karakter secara behavioristik, pada hari ini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dengan NIM 15 11 42 11 36. Pada kesempatan kali ini saya bertugas menjadi moderator dan selanjutnya dipersilakan untuk saudari Riana. Perkenalkan, nama saya Riana Nur Fahira dengan NIM 1511421148. Selanjutnya untuk saudari Dinda dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dinda Nabila Erstia dengan NIM 1511421153. Selanjutnya untuk saudari Atta. 14211135. Baiklah, selanjutnya saudara Jovan. Perkenalkan, nama saya Jovan Karmila Sidiadam dengan NIM 15 11 42 11 30. Baiklah, selanjutnya Ivanka. Perkenalkan, nama saya Ivanka Dwi Andini Putri dengan NIM 15 1142 1142. Selanjutnya ada Nafi, dipersilakan. Nama saya Nafi Rastiana dengan NIM 1511421127. Ada Rasya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rasya Mariska Falevi dengan NIM 1511421133. Baiklah. Next slide. Next. Baiklah, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Nafi. Untuk saudari Nafi dipersilahkan. Ya, terima kasih Maulana. Jadi di sini ada definisi dari behavioristik. Behavioristik adalah teori yang menekankan peran lingkungan dalam proses pembentukan perilaku atau karakter. Pembentukan karakter merupakan bawaan sejak lahir, namun sejatinya dapat berubah. Tokoh behavioristik memiliki pandangan bahwa sebuah pembelajaran merupakan proses asosiasi atau persatuan antara stimulus-stimulus dengan respon-respon. Shang dari 2012. Selanjutnya. Adapun 4 teori dalam pendekatan behavioristik. Yang pertama ada teori koneksi oleh Edward Thorndike. Yang kedua ada teori pengkondisian klasik atau classical conditioning oleh Ivan Pavlov. Yang ketiga ada pengkondisian kontiguitas oleh Edwin R. Guthrie. Yang keempat ada teori pengkondisian operan atau operan conditioning ya oleh Burrhus Frederick Skinner. Baiklah, terima kasih untuk saudari Nafi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Jovan. Untuk saudara Jovan dipersilahkan. Baik, terima kasih Maul. Terdapat 4 teori pendekatan behavioristik. Yang pertama ada teori koneksi yang dikemukakan oleh Edward Thorndike. Teori koneksi menemukan koneksi antara stimulus dengan respon. Menemukan respon yang sesuai dengan stimulus yang dihadapi. Semakin sering membuat respon terhadap stimulus, maka semakin kuat respon terhubung dengan stimulus tersebut. Teori koneksi melahirkan 3 hukum belajar yang dijelaskan bagaimana sebuah perilaku diperoleh, yaitu hukum efek, hukum latihan, dan hukum kesiapan. Lalu yang kedua ada teori pengkondisian klasik yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Stimulus tidak bersyarat atau UCS merupakan stimulus yang secara alamiah memancing timbulnya respon. Sedangkan stimulus bersyarat atau CS merupakan stimulus yang secara alamiah tidak memancing adanya respon, tetapi melalui prosedur pengkondisian, sehingga mampu memancing timbulnya respon. Respon bersyarat atau CR menjadi kunci dalam teori pengkondisian klasik, yang muncul akibat adanya stimulus bersyarat. Dan respon tidak bersyarat atau UCR timbul akibat adanya stimulus yang tidak bersyarat. Sekian, Maul. Baik, terima kasih untuk saudara Jovan atas penjelasannya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rasya. Untuk saudari Rasya dipersilahkan.
Terima kasih Maul untuk kesempatannya. Yang ketiga ada pengkondisian kontiguitas yang diciptakan oleh Edwin R. Guthrie. Guthrie mencerminkan gagasan tentang kontiguitas, rangsangan, dan tanggapan. Gerakan adalah perilaku diskrit yang dihasilkan dari kontraksi otot. Guthrie membedakan gerakan dari tindakan atau kelas gerakan skala besar yang menghasilkan outcome. Teori Guthrie berpendapat bahwa pembelajaran terjadi meskipun pasangan stimulus dan respon. Teori ini juga membahas kekuatan pasangan atau kekuatan asosiatif. Yang keempat ada pengkondisian operan yang diciptakan oleh B.F. Skinner, tipe S dan tipe R. Tipe S adalah jenis pengkondisian Pavlovian, ditandai dengan pemasangan stimulus tidak terkondisi dengan stimulus terkondisi. Tanggapan yang dibuat terhadap stimulus yang ditimbulkan dikenal sebagai perilaku responden. Tipe R menekankan aspek respon perilaku operan karena beroperasi pada lingkungan untuk menghasilkan efek. Jika terjadinya operan diikuti dengan presentasi stimulus, penguatan maka kekuatan akan meningkat. Sekian. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya, Saudari Rasya. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh Saudari Atta. Untuk Saudari Atta, dipersilahkan. Terima kasih Maul atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi aliran behaviorisme. Kajian aliran behaviorisme menganggap bahwa dibutuhkan stimulus yang dapat membentuk perilaku individu karena lingkunganlah yang mempunyai peran aktif untuk membentuknya, sementara individu hanya berperan pasif. Next. Nah, di sini saya akan membahas mengenai gambaran aplikasi aliran behaviorisme dalam membentukkan karakter yang pertama, yaitu untuk membentuk karakter anak usia dini dapat menerapkan reward dan punishment. Contohnya yang pertama, seorang individu yang datang terlambat, pendidik harus memberi penguatan negatif dengan menegur, menanyakan alasan dia terlambat. Apapun alasannya, harus diberi sanksi atau punishment yang tegas agar siswa paham letak kesalahannya. Demikian pula, bila seorang individu menunjukkan sikap disiplin, maka pendidik harus memberikan penguatan positif berupa pujian atau reward. Yang contoh yang selanjutnya adalah seorang ibu yang mencubit anaknya sebagai sebuah hukuman karena merusak mainan kesukaannya. Anak tersebut mungkin akan menangis dan berhenti merusaknya. Pemberian hukuman tidak selalu berhasil dalam menanamkan karakter, karena individu merasa dirinya tertekan. Bahkan dapat melakukan hal yang tidak diharapkan lagi dengan intensitas yang lebih sering. Untuk gambaran yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri setelah saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan Saudari Atta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ivanka. Untuk Saudari Ivanka, dipersilahkan. Baik, terima kasih Maul atas kesempatannya. Membiasakan diri anak untuk melakukan sesuatu yang dapat mengembangkan cara berpikir dan menanamkan desirable behavior. Yang pertama, anak dilatih untuk membereskan mainannya sendiri sesudah bermain. Yang kedua, setiap pagi di depan kelas ada guru yang menyambut anak saat akan masuk kelas. Yang ketiga, saat anak akan tidur, orang tua akan mendongengkan cerita yang memuat pesan moral seperti kejujuran dan suka menolong orang lain sebagai stimulus yang dapat diberikan. Yang keempat, atau yang terakhir, membentuk karakter jujur pada anak melalui pembentukan kejujuran di sekolah yang menggunakan setting kantin kejujuran. Sekian. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan Saudari Ivanka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Iva. Untuk Saudari Iva dipersilahkan untuk membacakan materinya. Terima kasih Maulana atas kesempatannya.
Yang ketiga, ada pembentukan karakter melalui prosedur shaping. Shaping adalah langkah-langkah kecil untuk membentuk suatu perilaku. Contoh hal yang diterapkan menggunakan prosedur shaping adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membentuk karakter anak pada aspek religiositas, seperti belajar berpuasa, dapat dilakukan dengan cara berpuasa untuk beberapa jam. Kemudian, saat anak sudah terbiasa berpuasa, dapat ditambah intensitas waktunya sampai akhirnya dapat berpuasa penuh. Selain karena kewajiban, berpuasa juga bertujuan untuk melatih rasa simpati dan juga empati anak. Yang kedua, seorang siswa yang tadinya memiliki rasa malu ketika mengemukakan pendapat, takut ketika berbicara di depan kelas, dan juga sebagainya, dalam membangun mengatasi masalah tersebut, guru dapat melatih dengan cara memberikan waktu kepada siswa tersebut bercerita atau presentasi menggunakan materi yang ringan sebagai stimulus di depan teman-temannya. Kemudian, suatu saat guru tersebut memberikan kesempatan untuk berbicara di depan kelas dengan tingkatan materi yang lebih tinggi. Nah, cara tersebut dapat menghasilkan respon secara sukarela sehingga siswa akan berani dengan sendirinya. Baiklah, terima kasih Saudari Riana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Dinda. Untuk Saudari Dinda dipersilakan. Jadi saya akan melanjutkan prinsip pembelajaran dalam pembentukan kebiasaan. Yang pertama, do not expect them to create themselves, yaitu guru harus membentuk kebiasaan agar hasil belajar penanaman karakter dalam diri anak menjadi lebih optimal. Yang kedua, beware of forming a habit which must be broken later, perlu menjaga kebiasaan yang telah terbentuk agar apa yang sudah dipelajari dalam pembentukan karakter anak tidak menghilang begitu saja. Yang ketiga, do not form two or more habits when one will do as well, yaitu dalam membentuk kebiasaan perlu memusatkan perhatian pada satu kebiasaan agar fokus tidak terpecahkan. Fokus yang terpecah dapat menghambat pengembangan karakter dalam diri anak. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Dinda. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nafi lagi. Untuk Saudari Nafi dipersilakan. Baik, Maulana, di sini ada kesimpulan tentang pengembangan karakter melalui aliran behavioristik. Behavioristik adalah teori yang mempertimbangkan peran lingkungan dalam pembentukan karakter. Tokoh behavioristik berpandang adalah proses asosiasi antara stimulus dengan respon. Behavioristik terbagi menjadi 4 teori, yaitu teori koneksi. Belajar menurut teori koneksi adalah menemukan hubungan antara stimulus dan respon. Semakin sering Anda membuat respon terhadap suatu stimulus, semakin kuat respon tersebut terhubung dengan stimulus itu. Yang kedua ada teori pengkondisian klasik, mempelajari bentuk perilaku yang berupa respon atau reaksi emosional. Yang ketiga ada pengkondisian kontiguitas, pembelajaran tetap terjadi meskipun adanya pasangan dari stimulus dan respon. Yang keempat ada pengkondisian operan. Ada 2 jenis pengkondisian yaitu tipe S, pengkondisian Pavlovian, dan tipe R, perilaku operan. Selanjutnya, gambaran aplikasi aliran behaviorisme dengan menerapkan reward and punishment dengan membiasakan diri untuk melakukan sesuatu yang dapat mengembangkan cara anak berpikir dan menanamkan desirable behavior. Dengan melalui prosedur shaping, langkah-langkah kecil untuk membentuk suatu perilaku. Prinsip pembelajaran dalam pembentukan kebiasaan. Guru harus ikut serta dalam pembentukan karakter anak, menjaga kebiasaan yang sudah dipelajari, dan bentuklah kebiasaan satu persatu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih teman-teman atas penjelasan yang telah kalian berikan. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf dari kelompok kami apabila kelompok kami ada kesalahan dalam kata-kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.